Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan plane dan scene ya teman-teman di Unity. Jadi kedua elemen ini sangat penting dalam pengembangan game dan aplikasi di Unity. Oke. Sebelum kita masuk ke detail tentang plane, mari kita pahami dulu apa itu scene Unity gitu ya. Scene adalah lingkungan atau area kerja di mana kita membangun dan mengatur semua objek dan elemen dalam game. Setiap project Unity biasanya memiliki beberapa scene yang bisa kita atur sesuai kebutuhan, teman-teman. Nah, kalian bisa membuka dan mengatur scene melalui panel project. Di sini, kita bisa membuat scene baru gitu. Menyimpan scene baru dan membuka scene yang udah ada gitu, teman-teman ya. Nah, terus untuk membuat scene baru, teman-teman, klik kanan di panel project, pilih create, teman-teman. Terus klik scene dan beri nama scene baru kalian. Misalnya my new scene ya teman-teman. Terus klik 2 kali untuk membukanya teman-teman. Setelah scene terbuka, kalian akan melihat tampilan kosong di area scene gitu ya. Disinilah kita akan menambahkan objek teman-teman dan elemen lainnya untuk membangun game kita. Nah, setelah scene, mari kita bahas mengenai plane ya teman-teman ya. Plane adalah objek 3D datar yang bisa digunakan sebagai dasar atau lantai dalam scene kalian gitu teman-teman. Jadi plane ini sangat berguna untuk menempatkan objek lain di atasnya, seperti karakter, bangunan, atau objek lainnya teman-teman. Nah, untuk menambahkan plane ke scene, pergi ke panel hierarki, klik kanan, pilih 3D object, lalu pilih plane. Plane itu akan muncul di tengah-tengah scene kalian gitu teman-teman. Nah, untuk mengatur plane ya teman-teman, setelah kita menambahkan plane, kalian bisa mengatur posisinya menggunakan panel inspektor teman-teman. Jadi kalian bisa mengubah posisi, rotasi, dan skala dari plane untuk menyesuaikan dengan kebutuhan scene kalian. Sebagai contoh, kita bisa mengatur skala plane lebih besar dengan mengubah nilai di transform scale pada panel inspektor. Nah, menambahkan material kepada plane ya. Jadi untuk membuat plane lebih menarik teman-teman, kita bisa menambahkan material ke dalamnya. Material akan memberikan tekstur dan warna kepada plane sehingga terlihat lebih realistis, teman-teman. Jadi untuk menambahkan material ya, pertama-tama buat material baru di panel project, teman-teman. Klik kanan, pilih create gitu. Lalu pilih material. Setelah diberi material, beri nama material baru kalian gitu. Misalkan contoh ground material gitu ya, teman-teman ya. Nah, bisa ditambahkan. Nah, sip. Oke. Nah, Unity itu juga memungkinkan kita untuk mengatur beberapa scene dalam satu project gitu, teman-teman. Ini sangat berguna untuk mengatur level yang berbeda ya dalam game, atau memisahkan area kerja untuk berbagai fitur, teman-teman. Nah, kalian bisa mengatur urutan loading scene melalui build setting. Pergi ke file, lalu cari build setting dan tambahkan semua scene yang ingin kalian sertakan dalam build. Nah, kalian bisa mengatur urutan scene dengan drag and drop juga ya teman-teman ya. Oke deh, sip. Nah, terus lanjut. Lalu untuk tips and triknya ya teman-teman ya, untuk menggunakan plane dan scene di Unity. Pertama, gunakan plane sebagai referensi teman-teman. Jadi saat membangun level atau lingkungan
gunakan plane ya sebagai referensi dasar untuk menempatkan objek lainnya, teman-teman. Lalu juga organisir scene ya. Jadi dengan memberi nama gitu yang deskriptif dan menggunakan folder di panel project, teman-teman. Oke. Jadi masalah yang kita hadapi ya saat ini adalah mobil kita itu melaju dengan kecepatan tetap gitu, dan jumlah putaran itu tetap gitu ya, jumlah rotation itu tetap juga gitu. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menekan pedal gas dan melaju lebih cepat gitu, atau lebih lambat, atau belok kiri atau belok kanan gitu, teman-teman. Kita nggak bisa melakukannya ya untuk saat ini gitu ya, kita belum bisa gitu. Itu karena kita telah memasukkan angka-angka ini tuh kepada metode kita itu gitu, teman-teman ya. Jadi daripada ngelakuin itu, kita akan menggunakan variabel. Dan ya teman-teman bisa menganggap variabel itu seperti kotak gitu, teman-teman ya. Mereka itu ngebantu kita menyimpan, memanipulasi, dan merujuk pada informasi, teman-teman. Ya. Jadi misalnya, di sini saya punya kotak ini ya, namanya hit point, dan nyimpan nilai 20 di dalamnya gitu ya. Ya. Jadi saat ini setiap variabel itu harus memiliki nama, teman-teman. Ya. Nama di sini adalah hit point ya. Nah, setiap variabel ya, teman-teman. Setiap variabel itu berisi data, menyimpan data gitu. Dan saat ini datanya ini jumlahnya tuh 20. Bisa jadi 0, bisa jadi 1.000.000, dan ya tiap variabelnya tuh khusus ya, tiap jenis gitu, teman-teman. Nah, ini sangat penting ya, teman-teman ya. Tipenya itu di sini adalah bilangan bulat ya, dan bilangan bulat itu disebut sebagai integers. Oke. Nah, ini yang pernah kita bahas juga ya. Jadi kita akan nulis ini dan atau kita akan deklarasikannya ya di script ya sebagai int. Nah, ini adalah tipe int ya, seperti kayak pada integer gitu, dan kemudian nama pada hit point kita menggunakan huruf kecil gitu terlebih dulu gitu ya. Kayak semuanya itu kayak huruf kecil gitu, H, dan kemudian huruf besar untuk kata lain setelahnya gitu, teman-teman. Jadi hit point yang ditulis seperti ini sama dengan 20, dan kita taruh semikolon ya di akhirnya itu ya, untuk katakanlah kita udah selesai gitu uh, dengan pernyataan khusus ini gitu, teman-teman. Jadi begitulah kita mendeklarasikan suatu variabel, teman-teman. Oke. Jadi mendeklarasikannya itu sebagai variabel disebut hit point gitu ya, bertipe int ya. Dan juga kita memberikan nilai ke variabel tersebut gitu. Oke. Nah, atau kita mendefinisikan variabel tersebut gitu ya. Nah, hit point-nya ini untuk saat ini ya sama dengan 20, teman-teman. Dalam hal tipe, ada beberapa tipe umum yang akan kita gunakan int untuk bilangan bulat dan float untuk bilangan pecahan gitu, sampai dengan ya kayak misalkan 6, 7, desimal segala macam gitu. Seperti juga yang pernah kita bahas gitu ya. Ya, untuk float itu artinya dia bilangan pecahan ya, teman-teman. Ya, bilangan angka gitu. Yang desimal atau tidak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sejujurnya kita nggak bisa menggunakan double ya, karena bagi saya 6 tempat desimal itu biasanya cukup ya untuk mencapai precision ya yang saya butuhkan gitu, teman-teman. Tapi ya teman-teman, tapi jika teman-teman membutuhkan hasil yang lebih banyak presisi, maka teman-teman mungkin menggunakan double bool gitu ya untuk variabel benar atau salah gitu ya. Oke. Jadi misalkan teman-teman bilang tulis ini true gitu ya, lakukanlah gitu. Tapi kalau jika itu salah, jangan lakukan apapun gitu ya. Nah, ini bisa disebut boolean ya, teman-teman ya, yang pernah kita bahas juga gitu. Nah, bola ini sangat berguna, dan string itu adalah saat kita ingin memiliki rangkaian karakter yang kita cetak dengan tepat gitu ya, teman-teman. Seperti yang telah kita ketikin ya di sini ya. Dan string itu memerlukan tanda kutip untuk mengatakan ini adalah yang perlu kita buat gitu, teman-teman. Jadi mari kita lihat contoh-contoh itu secara spesifik ya, teman-teman ya. Jika kita ingin ngebuat pelampung ya, ingin ngebuat float gitu ya, float speed ya, bernama kecepatan. Jadi yang perlu kita ketikkan itu kecepatan float ya, sama dengan berapa, lalu berapapun ya nilai yang kita
gitu. Dalam hal ini 3,8. Oke. Dan kita telah ngebicarain sebelumnya teman-teman ya, jika teman-teman menggunakan float dan teman-teman mempunyai tempat desimal di sini ya, maka harus diberikan tanda F di akhir sebagian besarnya. Oke. Agar kesatuan mengetahui oh itu float bukan double gitu teman-teman ya. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya untuk di remind ya, pin mind ya teman-teman ya. Nah, kita letakkan huruf F ya di ujung sana ya teman-teman ya. Dan kemudian kita dengan boolean ini kita mempunyai nama yang hidup gitu ya, sama dengan benar gitu teman-teman. Jadi kita bisa mendefinisikannya sebagai benar atau salah gitu teman-teman. Dan kemudian misalnya ada sebuah string ya, kita sekali lagi mulai dengan tipe string yang kita ingin berikan nama di sini gitu. Nah, saya akan memberikan nama saya, misalkan saya contohnya Rick gitu teman-teman. Dan sekali lagi menggunakan analogi box kita ya, analogi kotak kita ini ya, kotak ini diberikan nama dan informasi di dalamnya itu adalah Rick gitu teman-teman. Di mana itu hanya 4 huruf gitu teman-teman, satu dari yang lain gitu ya di particular ini ya, sequence gitu teman-teman. Jadi mari kita buat sendiri sebuah variabel ya, dan kita harus menaruh ini di tempat yang spesifik ya, tempat tertentu ya. Jadi kita ingin memasukkannya ke dalam kelas gitu. Ini semua ada hal-hal yang kita buat di sini dalam kelas gitu teman-teman. Tapi kita meletakkan di atas metode awal kami gitu teman-teman. Jadi kita ngedeklarasikan beberapa variabel tepat di atas gitu. Dan saya akan ngedeklar variabel yang akan menjadi sebuah bertipe float gitu teman-teman ya. Ini akan menjadi float. Kenapa? Karena saya membutuhkan tempat desimal dan saya akan menyebutnya ini steer speed teman-teman ya. Saya menyebutnya ini steering speed atau turn speed ya, kayak ya yang kayak gitulah untuk ngebuat karakternya belok gitu segala macam. Tapi steer speed itu mungkin lebih ini masuk akal, lebih make sense gitu. Oke. Nah, steer itu adalah apa yang dilakukan pada steering wheel ya, dan speed itu ya obviously ya, yang paling jelas ya itu adalah kecepatan teman-teman ya. Kecepatan kita belok gitu, atau bagaimana cepat kita membelokkan setirnya ya. Dan saya akan memberikan value-nya ya. Jadi value-nya ini oke, kita taruh di sini, mungkin untuk sementara kita taruh 0,1 F ya. Lalu semikolon ya, F titik koma. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita kan mempunyai ini ya, punya steer speed variable ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan memasukkannya ke sini ya di dalam metode rotate ya. Alih-alih menggunakan nilai sebenarnya dan ngetikkan kecepatan kemudian steer speed tersebut gitu. Dan untuk menegaskan kembali ya, alasan kita melakukan ini dan tidak meninggalkan nomor itu di situ gitu, karena kita ingin mengganti ya kecepatan steer speed ini berdasarkan hal yang akan terjadi di dalam game kita gitu teman-teman ya. Jadi sometimes ya, jadi kadangkala ini menjadi 0,1 ya, sometimes ya kadangkala juga akan menjadi 0, akan menjadi 0 gitu. Dan kadang-kadang juga akan menjadi 1 gitu ya. Misalnya kita ingin mengubah ini yang akan kita lakukan pada materi mendatang ya. Tapi kita hanya mempunyai nomor yang sudah dikodekan di sana gitu. Kita tidak bisa langsung mengubahnya, bukan? Oke, jadi gini. Jadi kita telah menambahkan kecepatan ini ya, steer speed ya teman-teman ya. Dan ini saya ada challenge yang untuk teman-teman, jadi pastikan teman-teman ikutin ya. Untuk ngebuat variabel bernama move ya, move speed, dan menaruhnya itu di variabel di transform ya, itu sama aja kayak metode yang kita gunakan pada rotate ya, rotate method gitu teman. Caranya tuh serupa gitu ya teman-teman. Oke, dan oke, sip. Jadi kita akan ngebuat ya ini variabel baru ya yang akan menjadi tipe float, dan
pastinya akan kita sebut ini move gitu teman-teman ya, move speed gitu. Dan ini akan sama dengan apapun yang kita gunakan ya pada saat ini gitu ya, 0,01 f, dan di sini adalah dimana kita akan menginisialisasikannya gitu. Ini bisa berubah ya, parsing string ke integer, parsing string ke double dan float, parsing string ke boolean, parsing string ke datetime, parsing string dengan custom formats, dan juga parsing strings dengan culture specific formats ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai operator aritmatika ya teman-teman. Operator aritmatika dalam bahasa C script. Oke, jadi apa itu operator aritmatika ya teman-teman ya? Jadi operator aritmatika itu adalah dasar dari banyak operasi yang kita lakukan saat pemrograman. Jadi pastiin teman-teman itu menyimak hingga akhir ya. Oke? Yuk, kita mulai. Let's go. Pertama-tama teman-teman, mari kita lihat apa itu operator aritmatika. Operator aritmatika adalah simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada variabel dan nilai. Di C script, kita memiliki beberapa operator aritmatika dasar, yaitu ada penjumlahan, ya, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada juga modulus. Nah, jadi mari kita lihat masing-masing operator ini dengan lebih detail, teman-teman. Nah, operator pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan, yang dilambangkan dengan tanda plus ya, teman-teman ya. Operator ini digunakan untuk menjumlahkan dua angka. Contohnya misalkan A itu sama dengan 10, B itu sama dengan 5. Kalau kita tulis int result sama dengan A tambah B gitu, titik koma, maka outputnya adalah 15 ya. Jadi dalam contoh ini kita menjumlahkan nilai A dan B gitu teman-teman, 10 dan 5, dan hasilnya ada 15 ya teman-teman ya, ada 15 hasilnya. Oke, lanjut. Nah, operator berikutnya itu adalah pengurangan yang dilambangkan dengan tanda minus ya teman-teman. Operator ini digunakan untuk mengurangi satu angka dari angka lainnya. Contohnya nih tadi, A itu sampai dengan 10, B itu sampai dengan 5. Kalau kita tulis int spasi results sama dengan A min B gitu, titik koma, outputnya itu adalah 5. Kenapa? Karena A itu adalah 10, B itu adalah 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Maka di sini kita jadi di sini di C sharp ini kita mengurangi ya tadi ya A minus B ya sama dengan 5 gitu teman-teman gitu. Lanjut, setelah itu ada perkalian. Operator ketiga adalah perkalian ya, yang dilambangkan dengan tanda bintang ya. Jadi operator ini digunakan untuk mengalihkan dua angka. Contohnya A sama dengan 10, B sama dengan 5. Terus kita tulis int result sama dengan strip result strip A bintang B titik koma. Maka outputnya adalah 50. Nah, dalam contoh ini kita mengalihkan A ya teman-teman dengan B, dan hasilnya ada 50. Karena 10 dikali 5 sama dengan 50 ya gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut, yaitu habis itu ada pembagian teman-teman. Nah, selanjutnya kita memiliki operator pembagian yang dilambangkan dengan tanda garis miring teman-teman ya, slash gitu ya. Operator ini digunakan untuk membagi satu angka dengan angka lainnya. Contohnya kayak sebelumnya ya, A itu sama dengan 10, B sama dengan 5. Kalau kita tulis int spasi result sama dengan A garis miring B, lalu kita akhiri dengan titik koma, maka outputnya itu adalah 2. Karena di sini kita membagi A dengan B dan hasilnya adalah 2.
Nah, teman-teman, penting ya untuk diingat bahwa pembagian antara dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Nah, jika kalau ingin berupa bilangan desimal, maka kita harus mengubah int-nya itu ya menjadi tipe data double atau float gitu, teman-teman. Kalau mau menggunakan bilangan desimal. Oke, contoh. Nah, untuk ini kita menggunakan desimal ya. Double A sama dengan 10 titik koma. Lalu di bawahnya double B sama dengan 4 titik koma. Kalau kita tambah di bawahnya double result sama dengan A dibagi garis miring B titik koma, outputnya adalah 2,5. Kenapa? Karena 10 dibagi 4 hasilnya adalah 2,5, teman-teman. Gitu ya. Nah, lalu ada lagi operator yang akan terakhir kita bahas adalah modulus yang dilambangkan dengan tanda persen gitu, teman-teman. Jadi operator ini digunakan untuk mendapatkan sisa dari hasil pembagian. Contohnya ya, A sama dengan 10, B sama dengan 4 gitu, teman-teman. Jadi kita tulis int result strip A persen B titik koma, maka outputnya adalah 2. Nah, dalam contoh ini A dibagi dengan B. Soalnya ini contoh simpelnya ya, teman-teman ya. Untuk yang aritmatika dasar gitu, untuk si script gitu, teman-teman. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba lanjut ke segmen operator penugasan dan kombinasi aritmatika. Lalu ada operator increment dan decrement. Lalu ada urutan eksekusi operator ya, teman-teman ya. Nah, itu nanti akan kita bahas 3 ini ya, teman-teman. Nah, jadi gimana teman-teman, so far aman? Nah, jadi oke, gitu aja teman-teman ya. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya di part 2 operator aritmatika ya, teman-teman ya. Oke. See you on the next video, teman-teman. Bye bye.